saya masuk jadi taruna itu butuh waktu 3 tahun. Yang dimana setelah lulus itu saya tidak mungkin oleh Tuhan tidak langsung diberikan keterima jadi taruna karena perlu 3 tahun dan saya total mendaftar itu 5 kali. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan sebuah tangga menuju keberhasilan. Lagi masih muda, manfaatkan waktu itu dengan baik. Rajin-rajinlah belajar, dan berlatih. Halo Sobat Semala, dimanapun kalian berada, I hope you guys are doing well. Kembali lagi bersama saya di sini, Keika Aulina dalam podcast Semala. Sobat Semala, kali ini kami kedatangan narasumber perwakilan dari Akademi Angkatan Laut bersama dengan kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Mungkin boleh kenalan diri dulu. Baik, izin mengenal diri. Kami Sersan Mayor Taruna Supply Afdolian Abdillah, nomor akademi 2023570. Kami asal Kabupaten Magelang dan kami sedang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut tingkat 3. Izin memperkenalkan diri, kami Sersan Mayor Taruna Supply Sisla Yovita, AL72 asal Sidoarjo. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak? Baik semua kan? Baik. Oke. Mungkin boleh diberikan gambaran sekilas kepada Sobat Semala di luar sana mengenai AAL itu seperti apa sih, Kak? Akademi Angkatan Laut merupakan sebuah lembaga pendidikan di bawah Angkatan Laut, yang dimana lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mencetak calon perwira muda yang siap untuk ditempatkan di satuan-satuan di Angkatan Laut. Oke, jadi tujuannya untuk mencetak calon perwira muda ya. Oke, selanjutnya nih, mungkin banyak Sobat Semala di luar sana yang penasaran tentang program pendidikan apa aja sih yang ada di AAL itu. Mungkin boleh tolong jelaskan prodinya? Kami jelasin dulu, untuk program pendidikan di Akademi Angkatan Laut itu ada 5 prodi. Di mana di situ ada prodi pelaut, kemudian ada teknik, elektronika, supply, dan marinir. Kebetulan kami berdua ini di satu prodi, yaitu prodi Corp Supply, yang dimana Corp Supply ini memiliki prodi manajemen keuangan dan logistik Angkatan Laut. Jadi kita mengurus mengenai keuangan dan logistik Angkatan Laut. Manajemen keuangan dan logistik. Oh, jadi berhubungan dengan keuangan ya berarti? Keuangan, logistik, perbekalan seperti itu administrasi itu dari Corp Supply seperti itu. Oke, jadi itu tadi ada program pendidikan yang ditawarkan ya di AAL ini. Oke, selanjutnya selain program pendidikan, kira-kira fasilitas yang disediakan juga di AAL ini apa aja fasilitasnya? Tentu kalau di Akademi Angkatan Laut itu fasilitas tuh buat taruna semua diberikan. Contoh dari mungkin fasilitas istirahat, asrama, makan, terus mungkin kelas. Jadi apa yang kita pakai ini adalah semua fasilitas yang dikasihkan dari Angkatan Laut. Jadi ini kita spesial kita tidak mengeluarkan uang. Jadi sudah disediakan gitu ya untuk fasilitasnya. Fasilitas ruang-ruang banyak, seperti asrama seperti halnya tadi asrama. Terus kita ada kelas yang dimana kelas di Akademi Angkatan Laut itu sudah berbasis komputerisasi semua. Jadi udah mengedepankan modernisasi semua kalau di Angkatan Laut. Setelah itu ada juga seperti aula pertemuan, itu juga menjadi ikonnya di Akademi Angkatan Laut. Seperti itu. Kalau di aula pertemuan tadi katanya menjadi ikon ya. Itu biasanya di sana apa aja yang ada? Ya. Untuk namanya itu aulanya Gedung Mas Pardi. Gedung Mas Pardi itu diambil dari salah satu pahlawan Angkatan Laut, yang dimana gedung ini kenapa saya sebutkan sebagai gedung yang ikonik, karena di situ sebagai tempat wisuda, pertunjukan wisuda purna buat kita taruna yang sudah selesai pendidikan di akademi. Kalau ada kayak kunjungan orang tua biasanya juga di Mas Pardi itu. Oh, jadi tempat berkumpulnya ya nanti di sana. Terus selain itu, nanti setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut ini mungkin boleh tolong jelaskan, karena mungkin banyak ya Sobat Semala yang penasaran tentang jenjang karir atau prospek
kerja dari setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut ini. Boleh Kakak dijelaskan jenjang karirnya mungkin seperti apa? Tentunya dari pendidikannya ini, kami di sini siap untuk dibina di pendidikan Akademi Angkatan Laut. Jadi supaya kami di sini dibentuk untuk menjadi perwira-perwira yang siap mengemban tugas negara. Untuk menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut sendiri, itu pertama kami menempuh pendidikan yang namanya pendidikan dasar militer. Itu kami menempuh pendidikan di Akademi Militer di Magelang selama 4 bulan. Di mana itu kami membentuk transisi dari kehidupan sipil menjadi kehidupan militer. Di sana kami dikenalkan gimana kehidupan militer. Jadi ada culture shock-nya di situ. Kayak gitu mungkin Zain. Jadi saya menambahkan setelah dari pendidikan dasar militer di Magelang tadi selama 4 bulan, kita itu pendidikan integrasi yang dimana pendidikan itu bersama dengan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, bahkan Akademi Kepolisian. Setelah 4 bulan itu kita selesai pendidikan dasar di Akmil, kita baru ibarat kata seperti dikembalikan lagi ke kampusnya masing-masing. Contoh Akademi Militer tetap di Magelang, Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, dan Akademi Kepolisian di Semarang. Setelah itu kami setelah di akademi masing-masing kita menempuh pendidikan. Kalau di sana tuh ada tingkatannya. Seperti tingkat 1 tuh namanya Kopral Taruna. Kopral Taruna, setelah itu selama 1 tahun. Selanjutnya Sersan Taruna tingkat 2. Setelah itu Mayor Taruna. Sebelum di tahun-tahun sebelumnya pendidikan di akademi itu 4 tahun. Cuman mulai dari tahun ini pendidikan di akademi 3 tahun semua. Jadi setelah pendidikan 3 tahun nanti kita mendapat pangkat yang namanya Letnan 2. Letnan 2. Cuman kita belum dapat yang namanya gelar. Nah, gimana mendapatkan gelar itu? Kita selama 1 tahun nanti kembali lagi ke akademi pendidikan lagi. Namanya bukan taruna lagi. Jadi namanya perwira siswa atau disebut PASIS. PASIS. PASIS yang dimana PASIS itu udah berpangkat leda, cuman di situ statusnya siswa. Jadi mana kita pendidikan di situ selama 1 tahun. Setelah itu nanti kita baru mendapatkan gelar yang namanya sarjana terapan pertahanan. Seperti itu. Dan setelah itu kita baru bisa ditempatkan di satuan-satuan. Mungkin seperti Korps Pelaut, Teknik, Elektronika, dan Supply. Nanti bisa ditempatkan di KRI. Di KRI. Cuma dan ada lagi yang mungkin beda di 4 korps ini, Korps Marinir. Korps Marinir itu nanti ditempatkan di batalion. Di batalion. Mungkin kasarannya seperti mungkin biar bisa ditangkap tuh, Marinir itu seperti angkatan daratnya di Angkatan Laut. Seperti itu. Jadi dia di batalion-batalion seperti itu. Oke. Sobat Semala, itu dia tadi gambaran mengenai jenjang karir setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut ini. Selanjutnya, yang pasti juga bikin Sobat Semala di luar sana penasaran tentang persyaratan masuknya nih. Boleh coba tolong dijelaskan atau ya diberikan gambaran mengenai persyaratan masuk ke Akademi Angkatan Laut ini seperti apa? Untuk di persyaratan jadi Taruna Akademi Angkatan Laut sendiri, tentu sebenarnya ada 3 aspek yang mengenai contoh aspek di masalah akademi, terus di psikologi, terus masalah jasmani, dan ada juga tambahan lagi masalah mengenai syarat-syarat administrasi seperti itu. Dan juga sebenarnya ada tambahan lagi mengenai masalah mental ideologi. Mental ideologi itu seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau masalah akademi mungkin nanti bisa rekan-rekan semua yang ingin mendaftar menjadi taruna itu kita harus memenuhi syarat nilai, memenuhi syarat nilai dari SD, SMP, SMA. Nanti kita memintakan seperti akumulasi nilai dari SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, seperti itu. Nah itu untuk persyaratan administrasi itu bisa dari KK seperti akte, terus KTP, SKCK, seperti itu. Dan ada juga mengenai psikologi. Jadi emang menjadi taruna itu emang
dipilih tuh yang perfect dan memiliki psikologi yang memenuhi syarat seperti itu. Jadi kita ada tahapan nanti tesnya tes psikologi. Oke. Seperti itu. Setelah itu dan yang penting itu mengenai jasmani. Jasmani itu kita ada tes sendiri. Mungkin adik-adik udah tahu lah mengenai tes jasmani di menjadi abdi negara ya, seperti lari 12 menit, seperti nanti ada pull up, terus ada sit up, ada renang, seperti itu. Jadi itu yang mungkin menurut kami yang perlu dipersiapkan tuh seperti apa tuh mengenai jasmani dan akademi seperti itu. Jadi emang perlu persiapan yang matang dan saran saya itu untuk mempersiapkan itu jangan mendekati pendaftaran. Jadi jauh-jauh hari. Mungkin bagus lagi kalau ketika pertama kali kelas 10 itu persiapan dari kelas 10 bagus. Karena dulu saya persiapan tuh di kelas 12. Jadi hitungannya terlambat. Terlambat. Jadi kurang maksimal. Jauh-jauh hari itu lebih bagus. Lebih matang dan mungkin udah siap, ibarat kata sudah siap untuk diteskan seperti itu. Karena kalau mepet-mepet waktu ini pasti nyesel, ada penyesalan. Ya, ada penyesalan. Kenapa dari lama? Soalnya kan kejarnya susah. Lari 12 menit itu nggak gampang ya. Kan terbiasa dulu untuk lari kan. Karena kalau kayak baru kelas 12 disiapkan, itu terlalu mepet waktunya. Jadi sebelum nyesel mending dari lama-lama itu kalau memang pingin cita-citanya di ini angkatan laut atau angkatan militer yang lainnya tuh disiapin dari jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya nih, mungkin banyak sobat Semala di luar sana yang penasaran gimana sih pengalaman awal masuk AAL itu? Mungkin dari Kak Zain boleh diceritakan dulu? Ya, untuk pengalaman menjadi seorang taruna mungkin cukup panjang cerita dari saya karena saya masuk jadi taruna itu butuh waktu 3 tahun. Yang dimana setelah lulus itu saya tidak mungkin oleh Tuhan tidak langsung diberikan keterima jadi taruna karena perlu 3 tahun dan saya total mendaftar itu 5 kali. 5 kali saya mendaftar. 2 kali AAU, 2 kali AAL dan 1 PSDP. PSDP itu merupakan sekolah pilot pesawat tempur. Seperti itu. Jadi saya 5 kali mendaftar dan di tahun ketiga saya baru keterima menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Seperti itu. Jadi nggak langsung masuk saya juga kebetulan sempat kuliah juga. Oh iya. Saya sempat kuliah di Universitas Brawijaya di Teknik Sipil yang dimana sebenarnya bukan passion saya kuliah. Saya dari dulu emang cita-cita saya ingin menjadi seorang tentara. Oh memang jadi dari awal sudah terpikirkan walaupun saya udah keterima di salah satu universitas mungkin 5 besar di Indonesia, unggul. Namun karena emang tekad saya dan cita-cita saya untuk menjadi seorang tentara, jadi apapun saya perjuangkan. Wah, inspiratif banget ya teman-teman. Jadi jangan menyerah. Kalau kalian punya cita-cita atau mimpi, terus kejar sampai kalian bisa dapetin itu. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Sisil, boleh diceritakan pengalamannya? Kalau dari saya nih, dari awal saya pengen jadi Akademi Angkatan Laut, itu tertarik sama bajunya. Bajunya nih beda ya? Apalagi yang bertali-bertali. Motivasinya beda gitu bajunya. Apalagi dulu nih, almarhum kakek saya nih dulunya Angkatan Laut juga. Tapi angkat terakhir sarisan kepala. Angkat terakhir almarhum kakek saya ini sarisan kepala. Dulu masih kecil nih suka dikenalin sama kayak pedang-pedangnya, senjata-senjatanya Angkatan Laut. Terus baju-baju Angkatan Laut, pangkat-pangkatnya gitu kan. Sempet tertarik juga dulu, tapi nggak kayak begitu pingin banget jadi taruna gitu. Cuman kayak kenal aja sama Angkatan Laut. Saya tuh coba di SMA ini coba UTBK, semua setelah lulus SMA coba UTBK, SNM, terus juga coba sekolah-sekolah kedinasan kayak STAN, IPDN gitu. Masih belum keterima, akhirnya gap year setahun untuk coba di Akademi Angkatan Laut, karena dulu kan suka dikenalin sama almarhum kakek kan. Kayak coba aja lah Akademi Angkatan Laut, coba aja jadi taruna gitu kan. Jadi setahun itu sempat gap year, binsik, bimbel, belajar akademi juga. Itu kan juga persiapannya nggak gampang ya. Ngelihat orang-orang yang udah disiapin, yang udah siap dari jauh-jauh hari itu masih ada yang gagal juga kan untuk masuk kayak gitu.
susah kayaknya ya. Ngerasa Jadi, pesimis gitu awalnya. Pesimis awalnya. Tapi coba aja latihan. Kebetulan dukungan juga dari orang tua, difasilitasin juga bimbel-bimbel gitu kan. Akhirnya coba-coba daftar jadi Taruna, ya puji Tuhan lolos juga. Terus lihat dari gereja nih kayak baju-baju seragam Taruna ini keren-keren kan, jadi termotivasi gitu. Jadi saya sedikit menyinggung mengenai seragam ya. Oke, boleh. Jadi mungkin ini seragam itu di Taruna itu sangat banyak sekali. Contoh yang saya pakai ini namanya PDH, pakaian dinas hariannya, di mana ini setiap harinya kami pakai untuk kuliah, kita belajar mengajar, kita mungkin sedang dapat kuliah umum dari dosen luar seperti itu. Dan ini untuk rekan kami ini menggunakan namanya pakaian dinas pesiar siang. PDPS. Nah, PDPS. Jadi untuk dinas pesiar siang sama pesiar malam itu beda. Jadi kalau malam itu pakai jas coklat seperti itu. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Sisil sendiri ada yang ingin ditambahkan? Oke, yang menarik dari Akademi Angkatan Laut sendiri ini ada slogan yang namanya Join the Navy to see the world. Oke, Join the Navy to see the world. Dimana kita ini bisa melihat dunia, bisa keliling dunia, kerja sambil healing istilahnya. Wow. Jadi kita bisa kerja sambil lihat lautan yang luas kayak gitu. Jadi contoh nih yang dimaksud sama rekan saya itu masalah Join the Navy to see the world tuh seperti contoh yang kami sedang laksanakan latihan praktek ini namanya Kartika Jalakrida. Kartika Jalakrida itu merupakan sebuah latek yang dimana kita mengemban tugas melaksanakan satgas yang dimana kita satgas diplomasi ke negara lain. Contoh ini nanti negara yang kita bakal datang itu di negara Brunei. Brunei? Di Brunei Darussalam. Nah, itu kita melaksanakan namanya misi diplomasi. Ya, seperti itu. Selain itu, kita juga mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke kancah negara. Seperti kancah itu. Internasional gitu ya. Keren. Seperti itu. Jadi emang yang disebutkan itu sebenarnya tahun ini tuh kita nggak cuma di Brunei. Kita tujuannya ke Amsterdam. Amsterdam. Ke Amsterdam. Cuman karena emang dinamika di lapangan yang begitu berubah-berubah, jadi kemarin harusnya di Amsterdam, kita hanya diberi kesempatan di Brunei Darussalam. Seperti itu. Untuk senior kami bahkan kemarin masih merasakan di Jepang, terus di Korea, di Rusia, seperti itu. Itu bedanya Akademi Angkatan Laut Taruna Laut itu dari taruna yang lain itu, kita semua taruna itu diberi kesempatan untuk melihat dunia. Kita dapat keluar negeri seperti itu. Jadi itu pun kita dari fasilitas apapun itu kita nggak mengeluarkan sedikit pun sepeser pun uang. Jadi emang benar-benar dibiayai oleh negara, difasilitasi oleh negara seperti itu. Jadi sudah disediakan gitu ya fasilitasnya. Jadi kita, dalam artian kita cuma membawa diri, diri dan kita menjual menjual kekayaan budaya Indonesia ke keluar seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Sisil dan Kak Zain ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Semala di luar sana yang ingin menjadi calon taruna nanti? Pesan-pesan dari saya sebagai mungkin senior kalian, adik-adik semua, siapapun kalian jangan pernah melihat kalian dari latar belakang keluarga siapapun. Karena saya sendiri dari latar belakang non militer, orang tua saya sebagai seorang wira swasta, dan saya dapat mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang taruna. Yang dimana saya harus berjuang dari nol sebagai perintis di keluarga saya menjadi seorang taruna. Jadi mungkin dari pengalaman saya yang sudah saya ceritakan sedikit tadi di depan, jangan pantang menyerah. Apapun yang menjadi cita-citamu, kamu harus perjuangkan sampai cita-citamu tercapai. Mungkin ini ada sedikit istilah. Ibarat kata
kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan sebuah tangga menuju keberhasilan. Itu benar, dan saya alami sendiri, yang dimana saya harus merintis dari awal. Saya harus memperjuangkan itu selama 3 tahun, dan itu benar saya alami. Jadi kuncinya buat adik-adikku semua, kalian jangan pernah yang namanya pantang menyerah. Kalian menemukan kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya. Itu merupakan tangga menuju kesuksesan. Oke, Kak Sisil mungkin? Karena sudah banyak diambil sama Zen tadi, sedikit aja ya. Oke. Kalau dari aku, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Selagi masih muda, manfaatkan waktu itu dengan baik. Rajin-rajinlah belajar dan berlatih. Oke, terima kasih ya Kak Zain dan Kak Sisil. Sobat Semala, itu dia tadi podcast kita bersama dengan kakak-kakak yang keren-keren ini, perwakilan dari Akademi Angkatan Laut. Tentunya buat kalian semua yang ingin menjadi calon taruna Akademi Angkatan Laut, persiapkan diri dengan baik, jangan mudah menyerah, terus belajar dan berlatih sampai kalian bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Sobat Semala, saya Keika Aulina Firdaus pamit undur diri. Bersama Semalas Hebat, kita kobarkan semangat, partisipasi, prestasi, prestise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.